Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman hidupku kekuatan, ku lakukan secara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Orang yang segenap hati raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan segala yang hebat. Bersama Roh-Mu ku
pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Kita masuk dengan lagu penyembahan, jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah online di tempat kita masing-masing. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menerima Tuhan akan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima akan kebenaran-Mu Tuhan, dan mampukan kami bukan hanya menerima tapi kami merespon dan menghidupkannya, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus, kami siap menerima, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Level Up. Situasi COVID yang Tuhan izinkan yang terjadi secara bersamaan di semua tempat, hampir di semua bangsa-bangsa yang datang secara tiba-tiba, tidak ada satupun daripada kita yang memiliki persiapan untuk bagaimana menanggulanginya, bagaimana menghadapinya atau mengatasinya. Dan peristiwa COVID ini saudara, ini adalah pengalaman atau peristiwa yang baru pertama kali terjadi di dunia. Dengan beriringnya waktu tanpa terasa, kita sudah 2 bulan lebih saudara dalam situasi COVID ini, dan sudah banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu perubahan gaya hidup kita, baik itu perubahan kebiasaan kita, ada peningkatan dalam kehidupan kita secara benar, ada peningkatan yang baik dalam kehidupan kita, dan inilah yang saya artikan level up yang terjadi, yang Tuhan berikan dalam situasi COVID-19 ini. Saudara, level up ini tidak hanya terjadi kepada orang tua, kepada orang dewasa, bahkan juga terjadi kepada anak-anak. Banyak saudara daripada kita yang dari tadinya tidak mengerti akan kecanggihan teknologi, sehingga kita harus belajar, harus beradaptasi dengan pertemuan yang dilakukan secara online melalui Zoom meeting, dan bahkan saudara, itu pun juga terjadi kepada anak-anak ketika mereka harus belajar di rumah secara online. Itu pun adalah pengalaman yang baru bagi anak-anak. Mereka tidak hanya menerima tugas dari guru-guru dari rumah, tapi mereka juga melakukan tes. Bahkan ada yang sudah ujian, dan mereka juga sudah ada yang menerima kelulusan daripada ujian mereka dengan wisuda secara online. Bahkan juga saudara, ada daripada para karyawan karena kondisi perekonomian yang kena dampak daripada COVID ini, mereka harus dirumahkan, mereka di PHK, ada yang mendapat pesangon, ada yang tidak mendapat gaji sama sekali. Mereka pun harus memutar otak mereka untuk
melakukan kreativitas yang menghasilkan. Dan tanpa disadari saudara, ketika potensi yang ada dalam diri mereka yang selama ini terpendam, ketika mereka melakukan kreativitas dengan berjualan secara online, mereka akhirnya yang tadinya hanyalah karyawan dari suatu perusahaan, mereka mengalami perubahan. Dengan situasi COVID ini mereka memiliki bisnis sendiri saudara. Inilah yang saya katakan, Corona 19 ini Tuhan bawa setelah kita melewati 2 bulan lebih, ada level up yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Saudara, saya akan ajak kita semua masuk ke dalam firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4 dengan versi terjemahan baru yang berisi, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang kita bisa teladani dan kita bisa pelajari gaya hidup mereka. Dipuji karena pekerjaan iman mereka, karena usaha kasih mereka, karena ketekunan pengharapan mereka. Dan ketika ketiga hal, iman, kasih, dan pengharapan sudah dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, maka kita bisa lihat bahwa ada hasil, adanya pertumbuhan, adanya kedewasaan rohani dalam Tesalonika, jemaat di sana saudara. Ada 3 poin yang akan saya ajak untuk kita bisa pelajari dari jemaat di Tesalonika. 3 poin itu saudara saya ambil khususnya dari ayat 3 tadi, yaitu yang pertama, untuk kita mengalami level up dalam keadaan situasi corona saat ini, yaitu yang pertama adalah pekerjaan iman. Kita bisa melihat dan belajar daripada jemaat di Tesalonika yang selalu diingat oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius bahwa mereka di dalam penindasan yang berat saat itu mereka masih bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja saudara, mereka tidak hanya menerima firman, tapi dikatakan kalau kita baca selanjutnya, ada beberapa dari mereka merespon firman itu, dan itu pun tersiar tidak hanya di wilayah Makedonia dan Akhaya saja. Inilah yang menjadi tantangan buat kita saat ini. Apakah ketika kita sudah melewati waktu 2 bulan lebih berjalan dalam situasi corona, apakah kita saat ini masih meratapi akan situasi kita yang masih belum menentu? Apakah kita masih bersedih, terpuruk dalam segala persoalan kita, dalam masalah kita? Tapi coba kita ganti sikap kita yang seperti itu saudara, dengan kita belajar daripada jemaat Tesalonika. Ketika mereka berada dalam penindasan yang berat, mereka spesial saudara, mereka datang mencari Tuhan. Kalau kita mau tanya, apa sih pekerjaan iman yang Allah ingin kita lakukan? Saya akan bantu kita untuk melihat dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 yang berisi, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bacaan Injil Yohanes ini bercerita ketika ada gerombolan orang banyak menjumpai Yesus di seberang laut. Dan ketika mereka berkata bagaimana mereka bisa melaksanakan kehendak Allah, Yesus hanya menjawab, percaya kepada Dia yang diutusnya. Setiap pekerjaan yang menyenangkan Allah didasarkan oleh
rumusan yang sangat sederhana, yaitu percaya kepada Yesus, percaya kepada Sang Mesias, percaya kepada Juru Selamat dalam setiap aspek kehidupan. Tidak cukup hanya aspek tertentu dalam kehidupan kita, apakah hanya dalam aspek keuangan, aspek kesehatan, aspek pekerjaan, aspek kita bersosialisasi, tapi Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tanpa ragu. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, itu tidak cukup hanya di mulut saja, saudara. Orang kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia pasti menghasilkan sesuatu yang benar dalam kehidupannya, pasti ada menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana seseorang itu bisa mengalami perubahan dengan menghasilkan sesuatu yang benar dan baik? Karena saudara, pada saat dia pertama kali menerima Yesus sebagai Juru Selamat, pada saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus inilah yang secara perlahan membantu seseorang mengalami perubahan, mengalami peningkatan yang lebih baik dalam kehidupannya. Dan akhirnya kita bisa katakan ketika dia beriman, dia percaya kepada Yesus, dia mengalami level up dalam kehidupannya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya seorang yang beriman, saya seorang yang percaya, tapi kehidupannya tidak ada perubahan sebelum dia menerima Tuhan, atau kehidupannya tidak mengalami peningkatan, dia tidak seperti, dia masih sama seperti yang dulu. Saudara, ini sama seperti yang di firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Kalau iman kita benar, pasti iman kita itu menghasilkan perbuatan yang benar. Apakah perbuatan itu sudah sempurna? Belum, saudara. Bahkan bisa dikatakan tidak atau masih jauh dari sempurna. Karena kesempurnaan itu bisa kita dapat nanti kalau di surga. Jadi saudara, kembali lagi saya diingatkan dan saya mau membantu mengingatkan juga kepada saudara-saudara di rumah. Jangan izinkan untuk berikan celah pada pemikiran kita yang bisa membuat kita ragu dan ambil tindakan menolak untuk menyerah, untuk percaya, terus bangkitkan iman kita dalam pikiran kita, terus bangkitkan dalam jiwa kita bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sendiri, karena Dia selalu baik dan Dia selalu mengasihi kita. Seperti lagu penyembahan yang dibawakan dalam liriknya, saya sungguh sangat diberkati, saya sungguh sangat dikuatkan melalui lagu kesaksian yang dibawakan tadi dalam judul Jujur. Dan saudara, kita diingatkan dalam masa-masa sukar saat ini, tanamkan terus dalam pemikiran kita bahwa kita pasti akan dimampukan untuk melewati masa-masa sukar. Seperti kita dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, saat ini gunakanlah kacamata Allah. Jangan pakai kacamata dan sudut pandang kita untuk melihat masa depan kita. Sudut pandang kita sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat yang di depan mata kita saja. Kita hanya bisa melihat masalah kita. Kita hanya bisa melihat kesulitan kita. Kita hanya melihat tantangan yang besar saja. Tapi ketika kita menggunakan kacamata Allah untuk melihat masa depan kita di situasi yang tidak menentu saat ini, percaya saudara, kita akan mendapatkan daya atau kekuatan dari surga yang dikaruniakan kepada kita semua yang berseru kepadanya. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup menolong kita, bahkan di dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, justru saat itu kekuatan dapat dinyatakan dengan sempurna. Dan saudara,
saya mau ingatkan kembali, apa yang dikaruniakannya ini selalu lebih dari cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini. Khususnya di dalam situasi yang berat menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita dimampukan untuk bisa memikul penderitaan dan tantangan yang berat yang sama-sama kita alami. Bukan hanya kita berdampak COVID ini terhadap kesehatan kita, tapi juga menghantam perekonomian kita semua. Tapi saudara, selama kita mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, maka Kristus yang akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya bagi kita semua. Kita harus bangga saudara untuk kita bisa, seperti tadi di ayat 4 dikatakan, kita berada di situasi ini karena kita dipilih. Tuhan tahu kita mampu berada dalam situasi yang berat ini. Dan kita bisa melihat nilai kekekalan dalam kelemahan kita. Karena dengan demikian kuasa Kristus ada bersama kita dan diam di dalam diri kita, sehingga pekerjaan iman kita bisa dengan yakin dan teguh kita pegang janji-janjinya. Poin yang kedua saudara, untuk kita mengalami level up dalam tantangan COVID-19 yang berat ini, yaitu usaha kasih. Pada saat kita bisa percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa, maka kita pun bisa melakukan usaha yang Allah mau kita lakukan adalah menebarkan pekerjaan yang ditandai dengan usahakanlah kasih. Itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kita bagikan kepada sesama. Seperti yang tertuang di dalam Lukas 10 ayat 27. Ini bercerita tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus apa yang harus dia perbuat untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus bertanya kembali kepadanya apa yang dia baca dalam hukum Taurat. Dan ahli Taurat itu mengatakan adalah hukum kasih. Mengasihi itu tidak mudah saudara, saya tahu. Mengasihi itu butuh suatu proses. Prosesnya adalah harus ada kemauan dari diri kita sendiri untuk belajar melakukannya. Sudah pasti ketika kita ada kemauan, ada harga yang harus kita bayar, ada yang dikorbankan. Tapi saudara, kita sudah diajar oleh Allah kita untuk saling mengasihi. Seperti ada di 1 Tesalonika 4 ayat 9. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Allah telah memberikan contoh demonstrasi ketika Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, yang rela mati untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita, supaya kita yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, saya mau ingatkan bahwa dalam situasi yang mencekam ini, ada daripada kita mungkin berpikir bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama. Kalau kita sendiri aja boleh jujur, kita pun butuh bantuan karena adanya pemotongan pemasukan dari perusahaan. Bahkan ada yang sudah di PHK. Tapi saudara, di dalam pandemik 19 ini, kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah kesulitan. Ketika kita tidak fokus kepada kesulitan kita sendiri, tapi kita mau mengalihkan fokus kita kepada orang di sekitar kita yang jauh lebih kekurangan daripada kita, kita akhirnya bisa mengucap syukur saudara. Itu pun sudah memasuki level up dalam kehidupan ketika seseorang dalam kesulitannya mengucap syukur. Dan pada saat seseorang bisa mengucap syukur, saya percaya dia akan dimampukan untuk mengusahakan kasih bagi sesamanya. Banyak contoh hal kecil saudara, mungkin kita bisa memberikan makanan atau keuangan kita yang berlebih. Kita pikir itu hanyalah hal kecil, tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan bisa merubah kehidupan seseorang. Mungkin saat itu dia tidak tahu apa yang bisa dia santap bersama dengan anak istri atau dirinya sendiri. Tapi ketika kita merespon untuk memberikan, mengusahakan kasih kepada sesama kita, kita merubah kehidupan seseorang. Saudara,
Saya sangat diberkati oleh ada satu dari Rom 15 ayat 1 sampai 2 dalam versi The Message, tapi yang akan saya bacakan hanyalah terjemahannya. Di sini dikatakan bahwa kita yang kuat dan cakap dalam iman perlu melangkah dan membantu mereka yang goyah, dan tidak hanya melakukan apa yang paling nyaman bagi kita. Kekuatan adalah untuk melayani. Itu bukan status. Masing-masing kita perlu menjaga kebaikan orang-orang di sekitar kita. Bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya bantu? Jadi saudara, ketika semuanya saat ini mengalami kesulitan, efek daripada coronavirus yang Tuhan izinkan, jangan pernah kita berpikir, saya hanya bisa melakukan hal yang sangat sederhana, saya hanya bisa melakukan hal kecil yang mungkin gak ada dampak atau efeknya sama sekali. Saudara, tanpa saudara sadari atau saya sadari, hal yang kita anggap kecil, hal yang kita pikir tidak akan berdampak, ternyata bisa merubah hidup seseorang saat itu. Poin yang ketiga dan yang terakhir saudara, untuk kita masuk mengalami level up, untuk kita mengalami perubahan yang lebih benar, yang lebih baik dalam Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini, yaitu tekun dalam pengharapan. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya suatu pengharapan, sampai mereka diperhadapkan kepada situasi yang membuat mereka benar-benar putus asa. Kebanyakan orang meletakkan pengharapan mereka kepada harta benda mereka, kepada jabatan mereka, kepada pekerjaan mereka, kepada mungkin pengetahuan mereka akan kepandaian mereka, atau juga kepada orang-orang sekitar mereka yang mereka sadar koneksi yang memiliki superpower itu bisa memberikan pengaruh buat kehidupan mereka, dan itu bisa mereka harapkan. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan mengizinkan virus COVID ini ada saat ini di dalam dunia ini? Ini adalah keadaan di mana uang, jabatan, dan segala sesuatu yang kita jadi pegangan untuk pengharapan hidup kita tidak bisa menolong kita dan tidak bisa menghalau dari virus corona dalam menyerang kehidupan kita. Bahkan tidak ada satupun dari pegangan pengharapan yang semu tadi yang bisa membuat kita dinyatakan kebal dari virus ini. Dan situasi inilah saudara yang membuat banyak orang saat ini panik karena mereka merasa tidak ada kepastian dan mereka dibuat menjadi putus asa. Saudara, kembali saya diingatkan, pemazmur mengatakan harapan adalah penentu karena itu berasal dari Tuhan. Hanya bagi Allah hidupnya, dan karena darinya datanglah harapannya. Dia sendiri adalah batu karang dan keselamatannya, benteng hidupnya. Aku tidak akan tergoncang. Ini saya ambil dari Mazmur 62 ayat 5-6. Pemazmur sudah sangat yakin saudara saat itu akan pembebasannya, karena Allah adalah Dia dan yang di dalamnya di mana ia menaruh harapannya. Saudara, di dalam situasi yang berat ini kita harus belajar seperti jemaat di Tesalonika. Keputusan kita adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan setiap hari. Kita perlu membaca firman Tuhan agar iman kita bisa menolong kita, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita membutuhkannya. Karena dikatakan di firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di tengah situasi menghadapi COVID ini saudara, kita bisa mengalami level up dalam hal pengharapan, yaitu dengan lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenaran-Nya.
Sebentar lagi hari Kamis depan kita akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, Juru Selamat kita yang terangkat ke surga. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya dan tahu akan janji-janjinya bahwa Dia ketika terangkat ke surga tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah saudara yang akan membantu kita untuk menimbulkan iman dalam hidup kita ketika kita sudah tidak memiliki pengharapan. Tetapi saudara, jika kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak isi hidup kita dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tidak ada firman yang masuk dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang bisa ditimbulkan keluar oleh Roh Kudus akan kebenaran janji-janjinya yang membangkitkan pengharapan kita. Jadi saudara, seringkali Roh Kudus mau menolong kita, tetapi permasalahannya Dia tidak bisa menolong kita karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi saudara, kembali saya mau tekankan, iman merupakan dasar atau bahan baku dari pengharapan. Pengharapan yang muncul karena iman itu bukan pengharapan yang biasa saudara, bukan sekedar wishful thinking, tapi pengharapan yang kuat. Saudara, saya akhiri pembelajaran kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di sini. Ingat saudara, keputusan ada di kita masing-masing. Kalau kita mau mengalami level up dalam hidup ini, ada 3 poin. Pekerjaan iman. Iman yang tidak cukup hanya melalui mulut kita saja, tapi ada perbuatan. Yang kedua, usaha kasih, menolong sesama kita. Yang ketiga, saudara, tekun dalam pengharapan. Inilah yang bisa membawa kita di tengah COVID-19, kita mengalami perubahan yang benar dan baik. Saya akan tutup dengan pembacaan dari Roma 15 ayat 13 yang berisi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali Kau meneguhkan iman kami bahwa segala sesuatu yang terjadi yang Kau izinkan, Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami. Engkau ingin mengeluarkan potensi yang baik, yang benar, yang ada dalam hidup kami. Tuhan, terus jaga iman, kasih dan pengharapan kami kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus membantu iman kami dan terus tambahkan Tuhan, terus perbaharui semangat kami dalam membaca firman-Mu, memegang janji-janji-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami percayakan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ingat saudara, social distancing. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati, amin. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam pengumuman City Blessing Balikpapan. Minggu depan kita tetap beribadah online. Kita akan dilayani oleh seorang ibu, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kita persiapkan waktu kita. Oleh karena itu, sebelum kita menutup, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami telah diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tetap tinggal dalam kehidupan kami dan berakar, bertumbuh Tuhan, sehingga apa saja yang kami lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tetap masih dalam sikap berdoa, kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan Allah memberkati kita kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanapun engkau pergi, engkau akan diberkati. Apapun yang engkau lakukan, engkau akan diberkati. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.